Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Al-Mukarramah Ibu Qori Linjai Muslim MHWM. Langsung saja kami akan menyampaikan materi terkait tentang dinasti Mughal. Pada tahun 1526 berdiri sebuah dinasti namanya dinasti Mughal, didirikan oleh seseorang bernama Babur. Beliau adalah keturunan dari Timur Land dan Genghis Khan. Dinasti tersebut berdiri setelah peristiwa peperangan Panipat melawan Ibrahim Lodi. Kemajuan dinasti Mughal diantaranya mereka membangun Taj Mahal dengan arsitektur Islam yang luar biasa, dibangun pada masa di pemerintahan Shah Jahan, yang dimana untuk tempat pemakaman sang istrinya yaitu Mumtaz Mahal yang wafat karena setelah melahirkan anak ke-13 pada tahun 1631 Masehi, dan juga pada masa Akbar membuat sebuah kebijakan toleransi beragama, bahkan membuat sistem din ilahi yang dimana tujuannya untuk mempersatukan keberagaman agama, dan juga ekonomi yang maju, perdagangan yang ramai, dan budaya dan seni berkembang pesat. Dan juga setelah terjadi kemajuan, terjadi juga kemunduran, yang dimana setelah wafatnya Aurangzeb tahun 1707 Masehi, walaupun secara resmi kekuasaan ini tetap ada, tetapi mengalami semakin mengecil karena banyaknya wilayah-wilayah yang mengasingkan diri dari kekuasaan tersebut. Faktornya karena faktor pertama yaitu raja-raja setelah Aurangzeb itu lemah dalam memimpin, dan yang kedua karena konflik internal, perebutan kekuasaan, bahkan juga penjajahan Inggris yang semakin kuat. Dan pada akhirnya terjadi pemberontakan India pada tahun 1857. Pada masa itu dipimpin oleh Bahadur Shah II, dan ditambah lagi ekspansi Inggris, dan pada akhirnya resmi dibubarkan oleh Inggris pada tahun 1858 dan diasingkan oleh Inggris ke daerah Burma. Setelah mengalami kemunduran, dinasti ini berkuasa sekitar 332 Masehi, dari tahun 1526 Masehi sampai tahun 1858 Masehi, dan tercatat sekitar 20 pemimpin yang pada masa periode tersebut. Pemimpinnya antaranya seperti Babur, Humayun, Jahangir, Shah Jahan, Akbar, dan Aurangzeb. Kemudian pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa dinasti Mughal yang telah kami sampaikan yaitu kekuatan dan kejayaan dapat diraih dengan toleransi dan kepemimpinan yang adil, dan dapat juga terjadi keruntuhan apabila terjadi konflik internal dan lemahnya penguasa. Ketika kau berhasil bisnis, orang senang. Ketika kau berhasil membina rumah tangga, tidak ada orang yang tersakiti, tidak ada terusik kepentingan mereka, tidak terganggu ekonomi mereka, maka engkau adalah sahabat, engkau adalah teman sejati. Tapi ketika kau tidak mengikuti keinginan mereka, disitulah engkau sedang melantik dirimu sendiri menjadi musuh. Maka Allah kuatkan hatimu, wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut kebanyakan manusia di atas muka bumi, yudilluka an sabilillah, mereka hanya menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi api itu tidak pernah padam, dia terus bergelora, dia terus menyala, dia terus membakar kemunafikan, membakar kemusyrikan. Adakah orang yang mengalami hal itu hari ini? Adakah ketakutan-ketakutan dari hamba Allah yang mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi takut ditinggalkan teman, cemas ditinggalkan sahabat? Ini bukti kalau ada hari ini anak muda yang rupawan, yang dermawan, yang disenangi lingkungannya, tidak ada orang yang tersinggung, biasa. Tapi ketika kau mengatakan tadi malam aku bermimpi bahwa aku mesti hijrah, meninggalkan komunitas peminum khamar, meninggalkan geng kita yang selama ini membicarakan yang haram, maka disitulah mereka akan berkata, apakah hanya untuk ini saja kita berteman? Di mana persahabatan kita? Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.